Sosok pertama pembongkar mega korupsi Pertamina Rp968,5 triliun. Pertamina bantah Pertamax dioplos. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Secara teknis, Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Lagi diurus itu semua, ya. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat. Nah, 193,7 triliun itu di tahun 2023, ya. Ada beberapa komponen kemarin sudah dibaca, setidaknya ada 5 komponen itu kan, dari sisi import ya terhadap BBM minyak mentah, kemudian ada dari produk kilang. Nah, ada bentuk kompensasi dan subsidi. Kasus dugaan mega korupsi di Pertamina yang merugikan negara hingga Rp193 triliun pada tahun 2023 dan total merugikan negara hingga Rp968,5 triliun terus bergulir. Kini 7 orang telah jadi tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Kejagung, Harli Sirega membeberkan awal mula terungkapnya korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga tahun 2018 hingga 2023. Dari fakta tersebut, terungkaplah siapa sebenarnya sosok pertama yang berhasil membongkar mega korupsi di dalam perusahaan BUMN tersebut. Semua itu berawal dari laporan atau keluhan warga. Harli mengatakan kasus mega korupsi ini berawal dari adanya temuan terkait keluhan masyarakat di beberapa daerah soal kualitas bahan bakar minyak, BBM, jenis Pertamax yang dianggap jelek. Terungkap sosok pembongkar pertama mega korupsi ini ternyata para warga yang ada di Papua dan Palembang. Kalau ingat, di beberapa peristiwa, ada di Papua dan Palembang terkait soal dugaan kandungan minyak yang katakanlah jelek. Ini kan pernah mendapatkan respons luas dari masyarakat bahwa mengapa kandungan terhadap Pertamax misalnya yang dinilai kok begitu jelek. Kata Harli, dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu, 26 Februari 2025, seperti dikutip tribunjatim.com. Dengan adanya temuan tersebut, Harli mengatakan pihaknya langsung melakukan pengamatan lanjutan hingga pengumpulan data. Ternyata, kata Harli, keluhan dari masyarakat itu berbanding lurus dengan temuan terkait adanya kenaikan Pertamax hingga subsidi pemerintah yang besar dan dirasa tidak perlu diberikan. Sampai pada akhirnya ada keterkaitan dengan hasil-hasil yang ditemukan di lapangan dengan kajian-kajian yang tadi terkait misalnya, kenapa harga BBM harus naik misalnya. Ternyata kan ada beban-beban pemerintah yang harusnya tidak perlu, tuturnya. Harli menuturkan temuan-temuan tersebut pun bermuara kedugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina Patraniaga. Karena ada sindikasi yang dilakukan oleh para tersangka ini, akhirnya negara harus mengemban beban kompensasi dan subsidi yang begitu besar, jelasnya. Kini ramai beredar narasi yang menyebutkan bahwa Pertamax dioplos Pertalite dan membuat masyarakat kembali emosi. Soal hal itu, Pertamina mengungkapkan bantahan. Pertamina menegaskan Pertamax yang dijual di pasaran telah sesuai spesifikasi RON 92. Pernyataan ini menepis tudingan, Pertamax telah dioplos dengan BBM jenis Pertalite yang beredar di media sosial setelah Kejagung mengungkap adanya korupsi tata kelola minyak mentah. Jadi kalau untuk kualitas BBM, kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya ya Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite, ujar Vice President, VP, Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso, Selasa, 25 Februari 2025. Dia juga menegaskan Pertamax yang beredar di pasaran telah melewati penelitian dan pengujian. Fajar juga berujar, narasi Pertamax dioplos Pertalite berbeda dengan pernyataan Kejagung saat konferensi pers pada Senin, 24 Februari 2025. Jadi di Kejaksaan mungkin kalau boleh saya ulangkan lebih mempermasalahkan tentang pembelian RON 9092, bukan adanya oplosan sehingga mungkin narasi yang keluar, yang tersebar, sehingga ada disinformasi di situ.
Tapi bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. RON 92 adalah Pertamax, RON 90 adalah Pertalite. Jelasnya, Kejagung telah menetapkan 7 tersangka dari kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Mereka adalah Direktur Utama, Dirut, PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, dan Vice President, VP, Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono. Lalu, tersangka lainnya ada Dirut PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, Beneficiary Owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Andrianto Riza, Komisaris PT Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadan Joede. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, menuturkan kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika pemerintah tengah mencanangkan pemenuhan minyak mentah wajib berasal dari produksi dalam negeri. Namun, 3 tersangka yaitu Rifa, Sani, dan Agus justru tidak melakukannya dan memutuskan untuk pengkondisian saat rapat organisasi hilir, ROH. Hal itu, kata Kohar, dilakukan demi melakukan impor minyak mentah. Pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor, ujar Kohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025. Selain itu, ada pula modus di mana mereka kong-kali-kong dengan broker yaitu Riza, Dimas, dan Gading selaku broker terkait kegiatan ekspor minyak dari kontraktor kontrak kerjasama, KKKS. Kong-kali-kong itu berupa pengaturan harga yang diputuskan dengan melanggar peraturan demi kepentingan pribadi masing-masing. Seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, jelasnya. Lalu, deretan pelanggaran hukum kembali dilakukan ketika Rifa, Sani, dan Agus memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang. Selanjutnya, ada pula Dimas dan Gading yang melakukan komunikasi ke Agus untuk memperoleh harga tinggi meski secara syarat belum terpenuhi. Rifa juga melakukan pelanggaran di mana justru membeli bahan bakar minyak, BBM, jenis RON 90 meski yang dibutuhkan adalah RON 92. Tak cuma itu, Yoki juga diduga melakukan markup kontrak dalam pengiriman minyak impor. Apa yang dilakukan Yoki ini membuat negara harus menanggung biaya fee mencapai 13-15%. Namun, Riza justru memperoleh keuntungan. Sehingga tersangka Mkar, Riza, mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, ungkap Kohar. Kohar mengatakan rangkaian perbuatan tersangka ini membuat adanya gejolak harga BBM di masyarakat lantaran terjadi kenaikan. Hal ini membuat pemerintah semakin tinggi dalam memberikan kompensasi subsidi.